Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bab 4 uji ANOVA. Definisi uji ANOVA yaitu ANOVA didasarkan pada hipotesis nol yang mengasumsikan bahwa semua kelompok sama yang diambil dari populasi yang sama. ANOVA one way hanya ada satu variabel independen. Variabel independennya memiliki 3 atau lebih tingkatan. Untuk kegunaannya, bertujuan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata antara 3 atau lebih sampel atau dalam bentuk kelompok. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pada uji ANOVA yaitu berdistribusi normal dan varian homogen. Saat sampel atau kelompok independen, jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategori atau kategorinya lebih dari 2 kelompok. Untuk ANOVA ini di sini ada 4 syarat. Yang pertama, dua populasi saling independen. Dan yang kedua, variabel independen atau adalah numerik. Yang ketiga, distribusi normal. Yang keempat, memiliki varian yang sebanding. Untuk data yang dimiliki berupa data tingkat penjualan SFOC pada lokasi sepi, lokasi ramai, dan pusat keramaian dengan jumlah responden 29. Data ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk input datanya, kita masukkan data tingkat penjualan cup masing-masing tingkatan di data view. Dan ini hasil output SPSS uji normalitas. Hasil dan kesimpulan uji normalitas. Lokasi sepi, ramai, pusat keramaian. Dan signya untuk sepi 0,634, ramai 0,452, dan pusat keramaian 0,017. Jadi sini kesimpulannya berdasarkan dari output Shapiro-Wilk, maka didapat nilai sig lokasi sepi sebesar 0,634. Nilai sig lokasi ramai sebesar 0,452 dan nilai sig lokasi pusat keramaian sebesar 0,017. Karena nilai ketiga sig lokasi ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga data berdistribusi tidak normal, sehingga syarat untuk uji F atau ANOVA tidak terpenuhi. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji Kruskal-Wallis. Baik, kita akan lanjut uji Kruskal-Wallis. Kenapa kita uji Kruskal-Wallis? Karena uji normalitasnya tidak normal. Berikut adalah datanya. Di sini ada analisis deskriptif. Yang pertama ada deskriptif sampel. Lalu ada 2 rata rank sampel tingkat penjualan pada masing-masing lokasi. Nah, dapat disimpulkan dari kedua tabel tersebut, dikatakan bahwa yang pertama, jumlah sampel yang digunakan pada 3 lokasi sebanyak 30 sampel dengan rata tingkat penjualan 89,93 cup, kisaran antara 25 sampai dengan 300 cup dan standar deviasi sebesar 57,233 cup. Yang kedua, rank tingkat penjualan pada sampel yang paling tinggi adalah di pasar, menyusul di kampus, dan paling rendah adalah di perumahan. Lalu kita akan uji membuktikan apakah kesimpulan pada sampel tersebut berlaku untuk populasi, maka diperlukan menggunakan uji Kruskal-Wallis dengan hasil DF-nya 2 dan asumsinya 0,000. Lalu yang terakhir yaitu uji lanjut atau yang disebut dengan uji post hoc. Uji post hoc ini dilakukan setelah uji Kruskal-Wallis adalah uji DAM. Uji DAM ini tidak terdapat dan tidak disediakan dalam SPSS, maka kita akan melakukan uji mean Whitney. Ini merupakan adalah datanya. Oke. Nah, dapat disimpulkan
Dari output tes statistik, maka didapat nilai asymptotic to Taylor sebesar 0,00 kurang dari nilai probabilitas 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan skor skill kewirausahaan antara kelompok lebih dari 100 cup dan kelompok kurang dari 100 cup. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendapatan kewirausahaan terhadap skor pendapatan pelaku UMKM. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.